Selamat bergabung kembali di Connected in Jesus. Tuhan kita namanya Jehovah Jireh, ya. Artinya gini, Tuhan menyediakan. Tuhan gak mau anaknya kekurangan. Dia selalu akan menyediakan kita perlukan. Bagian kita percaya, bagian kita kerjakan yang terbaik, anugerahnya ada bagi kita semua. Yuk sama-sama kita nyembah Tuhan ini. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Yang percaya katakan sama-sama. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Seperti yang kami nyanyikan, aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Kami nyatakan, Engkau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan hancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Panggil namanya Jehovah Jireh, katakan Jehovah, Jehovah Jireh, Jehovah, Jehovah, Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Sanggup sediakan apapun yang ku perlukan, kau sanggup mencukupkan. Jehovah Jireh, ku percaya penuh, ku percaya penuh, imanku tidak goyah kepadamu. Jehovah Jireh, Tuhan Engkau menyediakan kekhawatiranku di
dihancurkan, pemeliharaan sempurna di hidupku. Ku percaya Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekuatan dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Sanggup menyediakan Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, dan Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan Allahku. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, dan Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan di dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Kau mencukupkan Tuhan. Kau mencukupkan yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan. Shalom, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam program Connected in Jesus untuk edisi hari ini. Sukacita sekali bisa bersama guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Mari bersama-sama saat ini kita mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan untuk menegur kita, mendidik kita dalam kebenaran, dan membuat kita makin bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan, percaya pada janji-janji Tuhan yang tidak pernah meleset. Dia tidak pernah ingkar janji, dia selalu tepat waktu. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi saya ingatkan, percayalah, Tuhan mau guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari percaya bahwa kekhawatiranmu yang engkau alami, putus asa, masalahmu, pergumulanmu, Tuhan Yesus telah ambil alih hari ini, dan dia telah akan menyelesaikannya semua tepat pada waktunya. Berikan semua kekhawatiranmu, kesusahanmu, penderitaanmu, berikan pada Yesus. Yesus yang akan memikulnya, dan dia akan berikan engkau sukacita, kedamaian yang luar biasa untuk terus berjalan, memikul salib dalam kondisi apapun. Percaya ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong melewati proses-proses kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali lagi saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus,
tegur kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran, ubah kelakuan hidup kami, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Malam hari ini, berfirmanlah Engkau, pakai bibir hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berbicara melalui bibir hamba-Mu ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, tema khotbah saya malam hari ini yaitu buah roh kelemah lembutan. Kekuatan di balik kata-kata yang menjaga. Mari kita buka Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saat ini, guys, dalam daftar buah-buah roh ada 9 buah roh ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Salah satu sifat yang paling sering kali disalahpahami adalah kelemah lembutan. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah prautes, kelemah lembutan. Kalau orang dunia katakan, Pak Pendeta, kalau saya lemah lembut, diinjak-injak saya nih. Kalau saya lemah lembut dalam usaha, diinjak-injak perusahaan saya nih. Kalau saya lemah lembut ke semua orang, saya dianggap tidak berarti apa-apa, dianggap enteng saya. Saya harus lawan semua. Dengan kasar, dengan kekuatan saya harus lawan. Jangan saya terlalu lemah lembut. Dunia ini perlu orang-orang yang keras katanya. Haleluya. Dalam Yesus engkau harus ada buah-buah roh, berkarakter seperti Kristus. Amin. Di zaman Yunani kuno, prautes ini bukanlah kata yang menggambarkan orang yang penakut, yang lemah lembut itu penakut, tidak berdaya atau pasrah. Istilah ini seringkali digambarkan yaitu misalnya obat yang mujarab. Obat ini kuat namun dosisnya tepat sehingga menyembuhkan, bukan malah meracuni kita. Misalnya angin sepoi-sepoi, angin yang sejuk dan menyegarkan, bukan badai yang menghancurkan. Kuda liar yang telah dijinakkan misalnya. Ini adalah metafora yang paling kuat. Ekor kuda perang zaman itu memiliki tenaga yang sangat besar, otot yang kuat, dan kecepatan yang mematikan. Namun seekor kuda yang memiliki prautes atau kelemah lembutan adalah kuda yang tunduk pada kendali penunggangnya atau jokinya. Tenaganya tetap ada, tapi kekuatannya terkendali, bisa dikendalikan. Jadi kelemah lembutan Alkitabiah ini bukan soal kita lembek atau lemah secara karakter. Sebaliknya, kelemah lembutan adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan yang memegang kendali kita. Orang yang lemah lembut adalah orang yang punya kekuatan untuk membalas, punya cara untuk menghancurkan lawan dengan kata-kata, tetapi memilih untuk menahan diri demi memuliakan Tuhan dan menjaga hati sesamanya. Itu adalah kelemah lembutan versi kekristenan. Menahan diri untuk memuliakan Tuhan dan menjaga hati sesamanya. Dan kita ingin merasa kita sok tahu, semua hal kita harus tahu, semua hal di media sosial kita harus komentari. Seakan-akan kita tahu segala hal, padahal tong kosong bunyi nyaring biasanya. Mari kita harus bersikap lemah lembut, tunjukkan sikap rendah hatimu sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus. Kita hidup di era savage culture. Di media sosial, orang yang bisa memberikan komentar paling pedas, paling menjatuhkan, atau paling pintar melakukan roasting, seringkali dianggap sebagai pahlawan. Kita mengagumi mereka yang berani menampar orang lain dengan apa? Dengan kata-kata kasar. Karena itu dianggap bentuk keberanian dan kejujuran di dunia ini. Akibatnya kelemah lembutan itu mulai dianggap sebagai sifat kuno yang tidak relevan lagi dengan dunia ini. Anak muda berasa kalau mereka lemah lembut, mereka akan diinjak-injak atau dianggap cupu. Dunia sedang mengalami krisis empati. Tidak ada lagi perasaan mengasihi sesama. Kita lebih suka memenangkan perdebatan daripada memenangkan hati orang. Katakan di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Siapa di sini yang merasa puas setelah membalas komentar orang lain dengan kalimat yang sangat pedas atau sangat kasar atau menjatuhkan?
Ada rasa puas saat setelah kita membalas komentar-komentar yang pedas. Ketika kita berhasil membuat orang lain sakit hati atau terdiam atau terlihat bodoh, kita merasa puas. Dunia hari ini mengajari kita bahwa untuk menjadi kuat, kita harus keras. Dunia mengajarkan kita saat ini, untuk menjadi kuat, kita harus keras. Untuk berani, kita harus berisik. Kita merasa perlu memakai taring di setiap percakapan kita, agar orang lain tidak meremehkan kita. Tapi pernahkah kamu melihat dampaknya? Hubungan yang retak, kepahitan yang mendalam, dan dunia yang semakin terasa dingin dan penuh permusuhan. Tahukah guys, bahwa sebenarnya kita dibutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar untuk tetap tenang saat dihina daripada sekedar membalas dengan kemarahan. Memukul balik itu mudah, semua orang bisa melakukannya. Tapi lembut atau tetap lembut di tengah badai kemarahan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar kuat. Hari ini mari kita belajar tentang buah roh kelemah lembutan. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Poin utama khotbah saya yaitu kekuatan dalam kelemah lembutan. Bagaimana kita mempraktekkan rautes kelemah lembutan di tengah dunia yang kasar ini? Mari kita buka sama-sama Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Pikirkan tentang api. Jika api disiram bensin, ia akan meledak. Jika api dibiarkan bertemu dengan oksigen yang banyak, ia akan semakin besar. Satu-satunya hal yang bisa memadamkan api adalah sesuatu yang bersifat meningginkan, seperti air. Nah, kelemah lembutan adalah air di tengah api kemarahan. Saat seseorang menyerang kita dengan kata-kata kasar, ego kita akan berteriak, balas, jangan mau kalah. Tapi orang yang memiliki kelemah lembutan tahu bahwa kemarahan tidak pernah menyelesaikan masalah. Jawaban yang lemah lembut bukanlah bentuk kekalahan, bukanlah bentuk kita menyerah atau kita kalah, melainkan strategi yang cerdas untuk meredakan situasi. Dengan tetap lemah lembut, kita tidak memberikan bahan bakar untuk api makin besar. Justru kita meredahkan. Kita menjadi air untuk memberikan ketenangan. Kita membuktikan bahwa kita adalah pilot atas emosi kita sendiri. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, lembut bukan berarti kompromi. Lembut bukan berarti kompromi. Kita buka sama-sama 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Banyak anak muda takut bersikap lembut karena mengira itu berarti tidak punya pendirian atau tidak berani menegakkan kebenaran. Perhatikan perintah Rasul Petrus. Kita harus siap memberi pertanggungjawab, argumen atau pendapat pembelaan iman yang tegas, tetapi cara menyampaikan harus dengan lemah lembut dan hormat dalam 1 Petrus 3 ayat 15 ini. Kelemah lembutan bukan berarti kita setuju dengan semua hal yang salah. Kelemah lembutan adalah cara kita menyampaikan kebenaran tanpa menghancurkan martabat orang yang mendengarnya. Kamu bisa menegur teman yang salah, tapi tanpa harus menghina karakternya. Kamu bisa menegur teman yang salah, tapi jangan menghina karakternya. Kamu bisa berbeda pendapat dengan orang lain tanpa harus merasa kamu paling pintar. Kebenaran yang disampaikan dengan cara yang lemah lembut atau dengan cara yang salah bukan karena isinya salah, tapi karena bungkusnya yang melukai. Jadilah pribadi yang berpendirian teguh, namun memiliki hati yang lembut.
Jadi mari malam hari ini saya percaya jangan kamu bisa menegur teman yang salah tanpa harus menghina karakternya. Kamu bisa berbeda pendapat tanpa harus merendahkan intelijensia orang. Kamu jangan merasa benar terus, hargai pendapat orang lain. Dengan cara lemah lembut dan hormat. Itu yang dikatakan firman Tuhan 1 Petrus 3:15 ini. Guys, mari ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi tetap Tuhan Yesus yang terbaik. Tuhan Yesus sanggup menolong kita, Tuhan Yesus sanggup menjawab persoalan-persoalanmu, memberikan solusi, memberikan engkau berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera. Hanya pada Yesus pengharapan kita, satu-satunya penolong kita. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang sanggup menyelamatkan engkau. Hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan engkau. Dia adalah juru selamat satu-satunya bagi kita dalam kehidupan kita. Amen. Poin yang ketiga, kata-kata yang menyembuhkan bukan melukai. Kata-kata yang menyembuhkan bukan melukai. Mari kita buka Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dunia ini sudah dipenuhi dengan racun kata-kata, dari berita hoax, hujatan di kolom komentar, hingga sindiran tajam di grup keluarga. Jiwa manusia hari ini sedang terluka dan haus akan keramahan. Disinilah peran anak muda Kristen sebagai oase. Setiap kali kita memilih untuk tidak ikut-ikutan berkomentar pedas, setiap kali kita memberikan semangat kepada teman yang gagal, atau memberikan apresiasi yang tulus tanpa pamrih, kita sedang memberikan madu dan obat bagi mereka. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kelemah lembutan itu kita memiliki kuasa untuk menyembuhkan mental seorang yang mungkin sudah hancur oleh kata-kata kasar dunia. Jangan pernah engkau kasar atau menyerang orang. Dengan satu kalimat lembut yang engkau ucapkan, itu bisa menjadi alasan seseorang untuk tidak merasa tidak dihargai. Marilah tunjukkan rasa hormat, rasa empati kita pada setiap orang yang kita bertemu, untuk kita bercakap-cakap, memberikan nasihat, motivasi. Kata-kata kelemah lembutan itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan mental seorang yang mungkin sudah hancur oleh kata-kata dunia ini. Guys, teman-teman sekalian, kelemah lembutan adalah ciri dari jiwa yang besar. Hanya orang yang memiliki rasa aman di dalam Tuhan yang tidak perlu berteriak untuk didengar dan tidak perlu menyerang untuk dihormati. Jadilah seperti kuda perang yang hebat namun dikendalikan oleh penunggangnya. Gunakan kata-katamu untuk menjaga, bukan untuk menghajar. Gunakan pengaruhmu untuk membangun, bukan untuk menumbangkan. Ingat selalu pesan ini, dunia sudah cukup kasar. Jangan ikut-ikutan berisik. Kelembutan adalah bahasa yang kita bisa dengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta. Jadilah tempat teduh di tengah badai kata-kata yang saling menjatuhkan. Biarlah melalui tutur kata kita dan sikapmu, seorang bisa melihat bahwa Kristus benar-benar hidup dan memimpin hatimu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, biarlah melalui sikap dan tutur kata kita, semua orang akan melihat bahwa Kristus benar-benar ada dan nyata di hidupmu dan memimpin hatimu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama satu dalam doa, sekaligus kita tutup ibadah kita pada Connected Yesus hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengaku kami seringkali ikut terseret arus dunia ini yang kasar. Kami seringkali ingin terlihat hebat dengan menjatuhkan orang lain melalui kata-kata. Kami seringkali membiarkan kuda liar dalam hati kami berlari tanpa kendali. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tumbuhkanlah buah kelemah lembutan dalam hidup kami mulai hari ini. Berikan kami kekuatan untuk menahan diri saat kami ingin membalas dendam. Berikan kami hikmat untuk berkata-kata yang membangun, yang menjadi obat bagi mereka yang lelah. Jinakan lidah dan emosi kami agar setiap kata yang keluar dari bibir kami membawa damai sejahtera dan menunjukkan kasih Kristus
kepada dunia bahwa kami menghidupi Engkau. Kami berkata Kristus. Jadikan kami oase ketenangan di tengah dunia yang berisik ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang dalam kondisi sakit, apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama. Ribuan tahun yang lalu, namanya berkuasa. Perkataannya berkuasa yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit, nama penyakitmu. Saat ini Yesus bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan, Tuhan Yesus, aku mau sembuh. Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus Kristus. Yesus bertanya, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau engkau lakukan kesembuhan padaku Tuhan Yesus. Dan percayalah, saat ini Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama penyakitmu, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau seketika ini juga. Sembuh-sembuh imanmu yang menyelamatkan engkau, apapun nama penyakitmu, Yesus yang adalah nama di atas segala nama menyembuhkan engkau saat ini juga. Sembuh. Bagi engkau yang mencari pekerjaan, yang baru di PK, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi engkau. Percayalah masa depanmu, Tuhan sudah mendahului engkau di masa depan dan Dia telah menyiapkan pekerjaan yang terbaik untuk engkau. Usaha-usahamu diberkati, rumah tanggamu dipulihkan, rumah tanggamu diberkati. Anak cucumu diberkati, orang tuamu diberkati, keluargamu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok hari. Connected in Jesus. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yuk. Ketika kami takut, ketika kami khawatir, Engkau perlindungan kami. Ketakutan dihancurkan saat ini. Hanya Kau tempat ku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan,
dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hiburkan kami yang susah saat ini Tuhan. Kuatkan kami dalam proses yang kami alami. Engkau Tuhan yang menyediakan. Engkau Tuhan yang mencukupkan. Jiwa kami aman bersamamu. Kami tenang bersamamu Tuhan Yesus.